Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Ma'arif Patian Wetan, yang saya hormati Guru Pamong MI Ma'arif Patian Wetan dan dosen pembimbing magang. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani, NIM 2031914, kelompok 71. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan akhir magang 1 saya yang bertepatan di MI Ma'arif Patian Wetan. Gambaran umum dari MI Ma'arif Patian Wetan yaitu yang pertama, visi dan misi MI Ma'arif Patian Wetan. Visinya yaitu unggul prestasi berimtak dengan berwawasan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadaliyah. Visinya yaitu menciptakan suasana madrasah yang islami, menampakkan cinta Al-Quran, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengurus komite MI Ma'arif Patian Wetan. Di MI Ma'arif Patian Wetan, pengurus komitenya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang ada di MI Ma'arif Patian Wetan. Di MI Ma'arif Patian Wetan terdapat 18 guru yang aktif mengajar, dan dalam satu angkatan ada kurang lebih 60 siswa. Jadi dalam setiap kelas itu ada sekitar 30 sampai 40 siswa. Sarana dan prasarana. Sarana prasarananya terdiri dari ruang pokok. Ruang pokok ini seperti kantor, ruang kelas, perpustakaan, masjid, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perabotan sekolah. Perabotan sekolah ini terdiri dari meja, kursi guru, meja kelas, papan tulis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media pendidikan. Media pendidikan ini meliputi komputer, printer, speaker, MC, televisi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan ini terdiri dari alat peraga IPA, alat peraga IPS, alat peraga matematika, dan alat peraga bahasa Inggris. Yang kelima yaitu koleksi buku. Di MI Ma'arif Patian Wetan ini ada sekitar 2188 buku teks bacaan utama dan buku bacaan 5990 serta 400 buku referensi. Jadi dapat disimpulkan di sini sarana dan prasarana di MI Ma'arif Patian Wetan sudah cukup lengkap. Yang selanjutnya yaitu prestasi kegiatan dan kegiatan pendukung. Yang pertama, prestasi yang diraih antara lain qiraah, tartil, UKS, MTQ, karaoke, dan lain sebagainya. Kegiatan pendukungnya ialah TPQ, hadroh, drum band, dan hafiz. Yang selanjutnya yaitu hasil dari wawancara. Hasil dari wawancara yang pertama yaitu kultur dan manajemen sekolah. Kultur atau kebiasaan yang ada di MI Ma'arif Patian Wetan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tegur sapa dengan salam. Jadi di MI Ma'arif Patian Wetan ini dibiasakan untuk tegur sapa dengan salam sebelum masuk ke sekolahan. Jadi guru-guru di sana ada di pinggir. Yang selanjutnya yaitu salat zuhur berjamaah. Jadi di MI Ma'arif Patian Wetan ini memang dibiasakan untuk salat zuhur berjamaah itu bagi kelas 2 sampai kelas 6. Yang ketiga yaitu salat duha berjamaah. Jadi sebelum masuk ke kelas
Setiap siswa diharuskan untuk sholat duha berjamaah. Yang selanjutnya itu pertemuan dengan wali murid yang dilakukan antar rentang waktu 3-6 bulan sekali. Yang selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang pertama yaitu hasil observasi yang saya lakukan terkait dengan perangkat pembelajaran guru sudah menyiapkan rancangan perangkat pembelajaran atau RPP dengan baik, dengan menyiapkan pembelajaran secara menarik serta terdapat kesesuaian dari setiap komponen RPP tersebut. RPP disisipkan juga sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. RPP dibuat guru terdiri dari KI, KD, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, media atau alat, bahan dan sumber belajar. RPP yang dibuat guru tetap berpedoman dari buku guru dan buku siswa bahasa Inggris kelas 5. Jadi dalam perangkat pembelajaran ini sudah masuk semua di dalam RPP guru. Yang selanjutnya yaitu perangkat penilaian. Aspek afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dinilai. Kategori dalam ranah afektif sebagai hasil belajar yaitu menerima, menanggapi penilaian organisasi serta karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Yang kedua yaitu aspek kognisi. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah hingga jenjang yang tertinggi, yang meliputi 6 tingkatan yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Yang selanjutnya yaitu aspek psikomotor. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan sebagainya. Tingkatan dalam ranah psikomotorik antara lain meniru, memanipulasi, presisi, naturalisasi, artikulasi. Dari pengamatan saya, pada setiap ranah guru sudah menyiapkan teknik penilaian dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti guru menggunakan jurnal untuk ranah afektif, tes tulis untuk ranah kognitif, dan unjuk hasil untuk ranah psikomotor. Kesimpulan dari observasi yang saya lakukan yang pertama yaitu observasi pada kultur manajemen sekolah madrasah melalui kebiasaan yang sedang dibudidayakan maupun sudah membudaya, dan upaya-upaya pembinaan terhadap guru dan siswa sudah sangat baik. Yang kedua, observasi pada perangkat pembelajaran guru yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sudah disusun dengan baik dan sistematis oleh guru dengan berpedoman silabus. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, observasi pada perangkat penilaian peserta didik sudah disusun dengan baik oleh guru. Perangkat tersebut memperhatikan karakteristik setiap siswa. Penilaian hasil belajar terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotor. Yang selanjutnya yaitu saran saya kepada lembaga pendidik MI Ma'arif Patian Wetan. Yang pertama yaitu MI Ma'arif Patian Wetan tetap mempertahankan budaya positif yang sudah terterapi di sekolahan. Yang kedua, lembaga dan guru harus memberikan inovasi kepada budaya di sekolah maupun dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya lebih memaksimalkan lagi dalam membimbing murid-muridnya. Yang keempat, lembaga dapat meningkatkan prestasinya melalui penerapan bakat minat peserta didik. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.